Pagi, menjelang siang, kita lanjutin aja ya untuk yang pembahasan bagian kedua game reviewnya Sai versus Akira. Yang di sini mainnya itu yang main Hikaru, dan sebenarnya yang mainin itu Sai tapi pakai tangannya Hikaru maksudku gitu ya. Di angka 123 bijinya kesini dan di angka 124 kesini. Nah terakhir kita di sini ya. Ini menciptakan bentuk yang bagus. Kemudian oke. Di bagian sebelah kiri atas tadi itu yang semacam sebelumnya ada pertarungan ini mulai ada fill in dari Sai yang sepertinya dia akan mendraw garis yang ditarik Akira. Jadi bukan cuma Sai itu ngebreak garisnya Akira. Kalau Akira bisa nge-heal lagi atau misalnya memperbaiki garis tersebut, kenapa nggak aku tarik aja gitu, kata si Sai gitu. Kenapa nggak gue tarik aja ke arah yang gue harapkan gitu loh. Dan Akira memotongnya. Bagus Akira. Akira nggak mau dan Akira nggak suka, jadi di sini dipotong. Sebenarnya di sini juga ada ko juga sih ya. Jadi ko-nya itu berguna langsung gitu. Ya, mungkin di sini saya masih santai gitu ya. Jadi dia sambil ngetes-ngetes atau gimana. Dia tuh punya beberapa plan pasti ya untuk yang satu ini. Dia pasti punya beberapa plan dan salah satu plannya seperti tadi. Di sini di bagian sebelah bawahnya dari sesuatu yang ingin dibangun oleh Sai, itu dia menyiapkan garis awal. Menurutku sih Sai di sini moyonya itu masih sangat nggak kelihatan gitu ya, karena garisnya juga baru dipotong Akira juga. Mari kita lihat si Sai emangnya mau gimana atau mau ngapain, karena di sini mulai memimpin ya Akira ya. Di sini Akira fill in dan Sai opsi dopsi. Oke, koknya dimainkan lagi ya. Jadi di sinilah garisnya direbut kembali. Akira mungkin ya mulai fill in sebelah sini karena dia ingin membangun thickness atas garis-garis yang ingin diisi perpotongannya oleh Sai gitu. Jadi dia nggak ngasih lah intinya ke si Sai. Dia nggak mau ngasih. Di sini Akira memberikan Atari. Nggak ada gunanya juga sih, maksud di situ Atari itu mungkin ini lebih ke arah garis lagi garis ya. Nah di sini aku rasa saya defend ada double Atari di sana dan oke. Oh gitu caranya Akira. Jadi dipancing dulu si Sai sebelah sini. Menurutku sih seperti dipancing ya. Sekaligus dia menarik garis dari arah yang tadi baru saja dihancurkan saya. Jadi di sini oh gila sih ini anak. Aku tuh menyaksikannya kayak ini tuh masih anak-anak gitu loh, masih belum pro aja itu skillnya udah begini. Benar-benar seorang pemikir yang hebat ya. Di sini saya mulai mendraw garis-garis lain yang belum ada sama sekali dan akhirnya kembali memainkan Atari, memberikan Atari ya. Kalau misalnya Akira memberikan Atari di sini, bisa saja saya itu yang sudah Atari bijinya Akira terlebih dahulu akan mengunci. Tetapi itu tidak akan berpengaruh banyak oleh Akira sih, kalaupun bijinya sebelah situ dimakan ya. Jadi mungkin buat ngabisin stepnya saya aja, sekaligus ingin lihat inisiatif dari detailnya, dari langkah detailnya si Sai. Apakah Sai itu cukup uh, detail? Apakah Sai itu positioningnya cukup bagus gitu sampai ke ngitungin di sebelah sini itu bakal bentuknya seperti apa. Dan saya tidak meladeni Akira, dia main di sini. Apa dia main di sini ya? Oke. Sepertinya saya juga ingin membuat moyo yang besar juga sih. Dia draw garis dan saat Akira draw garis, dia juga sekaligus draw garis, mereka race gitu. Tapi sini race-nya nggak terlalu kelihatan ya, nggak kayak. Nah, di sini Akira akhirnya ambil bijinya dari saya. Kalau misalnya lu nggak atariin gue, nggak respon sebelah situ, ya udah gue yang ambil wilayah sebelah situ dan draw garis gue sendiri gitu. Akira bilang gitu ya. Saya tidak keberatan dan dia berniat untuk membangun garis baru. Di sini ada bentuk yang kuat dari Sai dan Akira melanjutkan untuk membangun si moyo besarnya ya, walaupun tadi ada invasi ya. Di sini sih sebenarnya mulai membangun struktur dari apa yang kira-kira diimajinasikan oleh mereka berdua ya. Yang direncanakan oleh mereka berdua, Sai tempelkan dan
Akira Kasumi. Oke, di sini di bagian sebelah kanan atas itu ada satu bijinya Sai. Menurutku di bagian sebelah kanan atas walaupun kelihatannya peaceful, tapi ada sedikit wilayah di sebelah atas tengah dan di wilayah kanan tengah. Wilayah ini tuh sangat bisa berpengaruh, baik dari dinding maupun dari influence ya. Oke, saya tempel lagi dan sekaligus menarik garis lagi. Di sini aku sering bilang menarik garis sih, karena memang kenyataannya terlihat beberapa rencana yang dilakukan oleh mereka berdua dan rencana mereka tuh mirip-mirip. Sekarang tuh mereka Reis dan Akira maupun Sai itu kecepatannya mirip-mirip. Mereka inisiatifnya dan kecepatannya itu mirip-mirip. Kayak di sini saya mulai mengejar ketertinggalannya dan Akira mengikutinya. Tapi bukan berarti Akira ketinggalan juga. Ini masih saling merencanakan satu sama lain. Di sini sangat butuh ketelitian ya. Tapi di sini cara Akira draw garisnya itu menurutku luar biasa. Karena secara sangat alami, dia juga sekaligus mengarahkan lawannya agar bisa mendistribusikan power lawan gitu supaya tidak menyakiti diri dia. Oke, Nobi oleh Akira. Kemudian saya juga Nobi. Di sini lagi-lagi sesuatu yang sedikit banyaknya akan berpengaruh sama mereka berdua, baik dari segi struktur, baik dari segi moyo yang besar ini. Benar-benar mirroring satu sama lain untuk dari segi strateginya. Kita lihat saja perkembangan ke depannya ya. Oke, ini apa ini yang mau direncanakan oleh Akira ini? Kemungkinan dia mau ngepres bijinya Sai yang di sebelah kanan atas. Kalau si Sai ini adalah rajanya untuk memecah power, kalau si Akira ini aku lihat dia tuh suka dan ahli buat ngepres wilayah lawan supaya lawan tidak lebih banyak lagi kedapatan wilayah gitu. Saya memberikan thickness, kemudian Akira mengencangkan struktur dan saya kembali memberikan struktur sekaligus thickness. Di sini ada Nobi gitu ya dari tadi ya. Oke, kemudian Atari oleh Akira. Ada beberapa Atari sih di sini. Ada juga Ko juga. Kita lihat siapa. Oke, di fill in oleh Sai. Sekaligus memberikan Atari kepada Akira ya. Kayaknya saya nggak terlalu mau lagi warna di sebelah kanan bawah ini ditukar-tukar gitu. Kayaknya dia udah bosen. Kayaknya dia sedang tidak mau meladeni kerepotan tersebut gitu. Dan sudah 2 kali nih, Akira aku lihat ya, setiap kali dia tidak diladeni tuh ancamannya oleh Sai, maka dia benar-benar melakukannya. Oh, Sai melakukan hal yang sama. Oke. Tidak. Kupikir ada biji yang ke ini ya, keambil ya. Taunya ini cuma Ponuki ya. Jadi Ponuki di sebelah kanan oleh Akira dan Ponuki di sebelah agak kiri oleh Sai. Ponuki itu yang ini, yang wajib tapi bolong ini. Menurutku, selain pada bangun struktur mereka berdua juga sekaligus menghabisi kesempatan lawan untuk mengklaim agar wilayah tersebut menjadi wilayah mereka gitu dengan memberikan ponuki atau struktur yang menyulitkan seperti ini ya. Akira kembali mendraw garis dan Sai memberikan Atari. Ke fill in oleh Akira. Kita lihat terus perkembangannya ya. Karena di sini permainannya memang makin rumit. Wow, oke. Nah, di sebelah sini aku rasa saya itu kepinginan untuk mulai membangun moyo di pinggir di mana dia ngerasa bahwa di situ udah ada beberapa biji Akira yang bisa dia geser, dan kalau saja Akira invade di situ aku merasa sudah diperhitungkan oleh saya. Jadi apakah Akira mau invade ke sebelah sini? Kita lihat saja. Akira masih mindful tentang garis yang tadi dia draw. Oke.
masih mindful Akira, dan saya juga meladeninya ya. Oke. Akira tangkap 1 biji lagi. Ini aku nggak tahu dia ngejar wilayah atau gimana ya. Tapi sepertinya tidak sih. Lebih ke arah dia kepingin biji-biji yang sepertinya mengganggu yang ada dari Sai itu diberesin sama dia. Sekaligus dia bikin moyonya gitu. Sepertinya itu yang terjadi ya. Tapi akan ada pertarungan di tengah for sure. Udah pasti ya. Ini di tengah ini pasti nanti akan menjadi tuh. Ini akhirnya nih jelas-jelas draw garis banget. Ketika ada pemain yang melihat hal ini dan dia menggigit wilayah sebelah pinggir-pinggirnya yang Akira siapkan ini, udah pasti Akira gigit. Karena ini memang benar-benar yang dia persiapkan. Benar-benar si Akira persiapkan. Namun, saya tidak melakukan gigitan atau melakukan sesuatu yang ada hubungan dengan hal tersebut. Saya justru lebih care sama beberapa wilayah yang tidak termasuk ke dalam wilayahnya Akira. Walaupun tadi Akira sempat press juga, tapi kayak saya cuek gitu ya. Di sini, sebentar. Oke. Oke, kita belum tahu ya bagaimana intentionnya saya di sini. Aku juga mau nebak juga masih agak bingung karena di situ bijinya belum kelihatan full banget gitu mau geraknya ke arah mana gitu ya. Nah, di sini ada line pertama diisi oleh Sai. Tapi tidak memberikan banyak perubahan sih selain memang memperjelas wilayah area kanan atas. Maksudnya bagian atas tengah ya. Kembali akhirnya memperjelas sekaligus memotong bagian Akira memotong bagian sebelah sini di langkah 170-an ini sebetulnya itu untuk memecah kekuatan saya supaya saya itu nggak draw garis yang sepertinya dia persiapkan. Kalau saya nanti dia main dari bawahnya sebelah sini Akira, saya bisa kasih Tiger's Mouth, tapi kemungkinan Akira masih bisa menggigit dari wilayah yang masih lemah di bagian sebelah kiri tersebut. Akira tahu bahwa waktu saya melakukan hal ini, dia belum punya garis batas yang jelas banget untuk moyonya dan masih sangat bisa untuk dihandle gitu atau diurusin. Nah, ini dia yang aku bilang. Ternyata saya meladeninya ya. Ternyata di sini memberikan Tiger's Mouth. Dia tidak terlalu mau Akira melanjutkan untuk mengancam memotong wilayahnya saya itu ya. Saya bilang bahwa di sini wilayah gue ya, di sini wilayah gue anak muda. Ya, dan akhirnya nggak ini sih. Ya oke, gue udah memperhitungkan apa yang ingin lo lakukan. Tapi dan juga gue masih bisa draw garis dari sebelah sini. Kembali akhirnya memainkan pressnya. Aku ngerasa di sini walaupun akhirnya mungkin nggak bisa mengacau mata, tidak bisa mengacau wilayah saya dengan menggunakan mata, mungkin dia masih bisa ngepress ya. Oke, kita lanjutkan. Dan side defend. Apa ya ini? Oke. Ada biji-bijinya dari saya sedikit yang kemungkinan bisa mengganggu wilayahnya Akira. Jadi mau ditutup ya, mau diblokade. Saya pick a bit. Kenapa saya pick di sini sumpah ya? Si saya pede banget ya sama skillnya ya. Ya tapi harus pede sih kalau skillnya memang begitu ya. Dan saya dan akhirnya defend. Dia nggak mau dihintip-intip ya. Di sini juga kalaupun tadinya dia mau bikin bambu joint jadinya gagal. Tetap ada struktur yang bagus dari saya. Akhirnya memberikan Atari. Kemudian saya defend lagi. Kembali ada Ponuki, ada double Ponuki. Hampir menjadikan 2 mata, tapi belum 2 mata sih. Aku rasa masih sangat bisa dipotong oleh Akira karena di sini Akira menerobos dengan menggunakan biji putihnya itu nggak terlalu dangkal banget. Dia bisa menerobos lebih dalam lagi sih menurutku ya. Kemudian oke, di sini dia tertangkap ya bijinya satu oleh Akira. Menambah wilayah mungkin dan saya juga melakukan hal yang sama menangkap bijinya Akira. Sekaligus di sini menurutku langkah yang bagus ya karena base-nya putih jadi tidak ada lagi.
kalau misalnya sebelah sini dilakukan ya. Sementara Ponuki yang di sebelah kanan-kanannya itu udah milik Akira banget. Tetapi line sebelah sini sebenarnya masih bisa direbut balik. Namun untuk tujuan apa? Akira harus melakukan 2 langkah atau menghabiskan 2 langkah hanya untuk menghancurkan kaki dari struktur Moyo sebelah kiri bawahnya Sai sih. Kalau memang, oh my god, ternyata dilakukan. Oke, ini berarti dia mau menghancurkan kaki dari Moyo sebelah kirinya Sai kalau dia melakukan ofensif. Namun kalau dia melakukan defensif, dia akan hanya menarik batas garis draw saja. Nah, di sini kalau misalnya Akira mau main di sini, antara dia harus jaga sebelah atasnya, karena di situ ada 1, 2, 3 liberty, 4 liberty. Ayo kita lihat bagaimana, oh kan, ini perpotongan yang berbahaya, jadi si Sai nggak ngasih ya di sebelah sini ya. Dia harus main di sebelah situ. Akhirnya masih merasa baik-baik saja dengan adanya 3 liberty di sebelah atas, di grup atasnya ya. Ini adalah 1 dari 3 liberty yang aku maksud. Mulai diserang oleh Sai. Lihat di situ ada lumayan banyak grup ya. 1, 2, 3. Kalau misalnya berhasil ditangkap Sai. Tapi oh ya. Aku lupa sih. Akira kan gini ya skillnya ya. Akira skillnya diam-diam Atari. Diam-diam memotong. Udah terkecoh berapa kali aku, walaupun sudah beberapa kali mereview kifu-kifunya dari permainan Akira, tapi aku masih sering terkecoh. Gagal sudah ini penangkapan oleh Sai untuk sementara ya, untuk sementara. Manis sekali, permainannya manis sekali oleh Sai. Kayak di sini perpotongan oleh Sai di bagian sebelah kanan, tapi Sai memerlukan banyak langkah di sini. Sai itu sebetulnya dia melakukan langkah-langkah yang krusial, namun untuk merealisasikan plan tersebut, saya membutuhkan beberapa langkah gitu. Sementara Akira di sini lebih efisien ya langkah-langkahnya ya. Di sini dilakukan Atari lagi kembali oleh Akira. Permainan Akira banget ya. Kalau di situ nggak di fill in, bisa saja sih akan ini oleh saya. Oke. Di sebelah sini kan tadi ada permainan warna ya, dan ada Ko juga ya sepertinya. Itu yang di take care oleh saya terlebih dahulu. Oke. Dan Akira fill in di sebelah situ. Itu kemungkinan adalah struktur yang mungkin memberikan kelemahan. Karena ada 2 wilayah di sebelah sana yang masih akan rentan ya. Oh, good job Akira. Atau mungkin itu gara-gara itu One Eye. Tetapi potongannya masih aman sih sepertinya ya. Baik, struktur kembali oleh Sai dan di defend oleh Akira. Akira mulai sedikit demi sedikit kehilangan wilayah dari Moyo tengahnya, tapi tidak masalah karena aku masih merasa dia memimpin di sini ya. Tetapi di sini mulai Yose atau mulai kayak penutupannya gitu loh. Kalau di penutupan ini ada yang mainnya kurang bagus, yang tadinya kayaknya mau menang itu bisa kalah. Jadi memang benar-benar masih harus tahan-tahanin untuk performa baik. Saya memberikan Atari kepada Akira dan Akira mengencangkan wilayah sebelah kanan. Kayaknya wilayah sebelah kanan atas ini udah lumayan dicacah oleh Akira ya. Melalui bentuk-bentuk yang cukup rumit. Aku nggak tahu nih anak apa sih isi otaknya ini gimana sih? Sangat rumit ya. Di sini di sebelah situ ada 2 Ponuki, kemudian di sebelah atasnya itu ada permainan warna dan ada juga yang tidak atau belum di fill in oleh Akira. Nah, di fill in oleh saya akhirnya. Apa yang ingin dia lakukan? Apa dia ingin menjebak Akira? Soalnya di situ ada pancingan 1, 2, 3. Oke. Akira beli. Saya jual, Akira beli. Dan di fill in lagi oleh saya. Waduh. Oke. Lanjut lagi. Aku itu mau mengira-ngira langkah mereka, tapi mereka ini kemungkinan mainnya ke ada beberapa kemungkinan mereka akan memainkannya gitu. Nah, karena tadi saya itu lari ke arah yang bagus, dia tetap enggak terlalu banyak
akan kehilangan poin karena di situ justru perpotongannya bagus, dia tetap bisa connect. Tapi kita lihat saja permainan Akira bagaimana. Akira main tempat lain dulu. Maaf. Saya ini langkah terakhirnya di sebelah sini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya di kiri bawah, di tengah sih ya. Kita sudah bisa bilang itu tengah dan Akira jaga-jaga di sini. Saya fill in. Bagus Akira. Double tiger's eye. Jaga-jaga dan nah, ini intentionnya Sai yang di sebelah sini tuh kayaknya dia nyicil deh. Si Sai ini sabar juga ya ternyata ya sosoknya ya. Dia tahu bahwa suatu hal itu kalau mau direalisasikan, kalaupun memang dia butuh beberapa langkah, dia akan sabar buat melakukan hal tersebut. Dia tahu sesuatu tidak akan secara instan dan dia juga enggak akan terlalu merasa keberatan atas hal itu ya. Mainannya itu sabar gitu. Oke. Nih, di sini saya memberikan thickness ya di sini ya. Ada 7 biji berderet dan di sini akan sangat menyulitkan bagi Akira untuk break. Dengan demikian di bagian sebelah kanan atas kemungkinan besar ini diklaim oleh Sai karena Akira tidak sempat untuk menggigit wilayah tersebut kecuali kalau putih menerobos dari wilayah sebelah kanan atas, tetapi kemungkinan masih ada banyak intrik yang bisa saya lakukan. Nah, ternyata memang akhirnya melakukan langkah ke sebelah sana. Kanan atas ya maksudku ya. Kanan atas. Dan dijaga lagi oleh saya. Tuh kita bisa lihat ya thickness-nya. Gak malu-malu saya atas defense-nya. Akhirnya nih lagi kerjain sana sini gitu loh dengan cukup detail ya, dikejar. Saya ikutin aja sih akhirnya. Apakah ini awalnya adalah permainan go instruction gitu ya? Tapi aku agak curiga bahwa ini awalnya itu adalah go permainan bukan instruksi apa sih? Go yang buat ngajarin orang gitu. Sehingga langkah-langkahnya itu nggak serem-serem banget. Mungkin itu awalnya ya, karena langkah-langkahnya itu adalah untuk menjadi inisiatif dari langkah-langkahnya si Akira. Misal Akira pergi ke kanan, ya udah berarti serangannya itu dialihkan ke kanan. Oke, lo mau segimana gitu. Seperti yang aku bilang di awal atau di video sebelumnya, seperti orang main Aikido gitu. Aku lanjutkan aja untuk langkah 218. Ini adalah sebelumnya di sini ya. Oke, reciprocal. Mungkin dari Akira lebih ke arah fill in untuk structure ya. Di situ sebenarnya dekat situ ada Atari itu. Kemudian defend oleh Sai, balik fill in oleh Akira. Kalau misalnya Sai main di situ mungkin akan mengancam garisnya Akira ya. Tapi sebetulnya di sana masih ada 2 Atari sih. Oke. Kemudian si Sai ini masih ngejar untuk membangun untuk menarik garis karena Akira sedang membangun struktur di sini, struktur terakhir untuk moyo besarnya ada di sebelah tengah ya. Ini moyonya moyo Akira sih, tapi kelihatannya moyo Akira sih, tetapi hitam atau Sai itu bisa mengacau dengan cukup dalam ya kalau aku lihat ya. Kemudian di defend lagi oleh Akira dan Sai membuat mata. Nah, di sini di bagian bawah ini moyonya si Sai ini hidup. Dia hidup, tidak ada false eye di sini ya. Dan Akira defend. Karena kalau nggak gitu nanti wilayahnya itu ada yang bisa jadi lebih didorong oleh Sai kemungkinan. Karena di sana bisa diatarikan dan ditangkap. Mungkin Akira agak terlalu berhati-hati, tetapi aku ngerasa ini necessary step ya. Oke. Nah, di sebelah sini juga fill in oleh Sai karena Sai merasa bahwa kalau misalnya Akira main di sebelah sana, itu bisa ada perpotongan yang agak mengacaukan garisnya Sai ya. Di situ sudah ada thickness juga dari Sai, nanti takutnya jadi mengacau. Tuh kalau sebelah situ ko-nya dimainkan kan, kalau tidak fill in agak gawat kemungkinan ya. Dan Akira juga sama, di sini juga fill in. Oke,
alasannya juga mirip ya, serupa ya, karena di sini bisa aja terjadi semacam perpotongan dari Sai sehingga Akira juga balas. Oke, lu di sebelah sana mengamankan diri dan gue juga di sebelah sini mengamankan diri gitu kata Akira. Dan saya mengambil satu bijinya Akira di sini, membuat mata yang buat tambahan mata sebetulnya untuk ini sih lebih meluaskan wilayah sih. Tetapi dengan adanya ini semua, ini menjadi langkah terakhirnya yang dilakukan oleh Sai, dan juga di sini Akira kalah ya. Sebetulnya kalau misalnya nggak ada Komi guys, Akira itu menang. Kalau di mangganya itu menang 2, kalau um, di yang aslinya ya, pertandingan aslinya itu menang 4 gitu deh. 4 kan ya, B plus 4. Tetapi karena di sini sebentar. Tetapi karena di sini adalah permainan tanpa Komi. Sorry, yang harusnya menang itu sebenarnya Akira ya di sini, tapi karena di sini permainan tanpa Komi, jadi yang menang itu Hikaru yang sedang main yang otaknya itu adalah otaknya Sai gitu. Ya, awalnya mereka main tanpa Komi kemungkinan karena Akira mungkin mikir gini ya. Oh iya, dia itu adalah anak yang sepantaran sama gua. Jadi ya udah sih main casually aja, lagian juga baru main kesini juga sih, kenalan aja gitu. Gue belum pernah ngeliat anak ini lagian di sini. Seneng lah gitu sih Akira ya. Senang sebagai anak umur 11 tahun yang baru dapet temen gitu. Belum lagi ada episode tambahan gitu dimana di beberapa hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya gitu dia baru saja mengalahkan 1 orang teman sepantaran dia yang bukan temen juga sih, tapi orang itu kalah. Dan Akira makin yakin bahwa kemampuan dia itu memang sudah setara pro, tapi tiba-tiba dihancurkan oleh Hikaru, aka Sai gitu ya. Dihancurkan di permainan ini, tentu aja Akira ya ini banget. Dia surprise banget lah gitu. Makanya permainannya awalnya tuh tanpa Komi, tapi dengan tidak adanya Komi ini Akira kalah 2 poin. Dan sebetulnya aku rasa juga kemungkinan Akira merasa kalaupun permainan itu dilanjutkan atau kalaupun dia itu meneruskan, dia tuh udah tahu bahwa kemampuannya Hikaru yang ada di depannya kan Hikaru ya, aka Sai ini, kemungkinan kemampuannya itu lebih dari yang dia tahu. Karena di sini aja Sai itu masih main santai guys. Saya main santai di sini, dia tuh seperti main Go tutorial gitu. Akira sendiri sering untuk main Go tutorial sama bapak yang ada di salon Go, dan dia udah tahu gimana step-stepnya Go tutorial itu rasanya gimana. Rasanya seperti dibikin supaya si serangannya itu terarah gitu, seperti main Aikido seperti yang aku bilang di video sebelumnya, seperti orang main Aikido aja. Go tutorial itu rasanya seperti itu, dan sebenarnya si Akira tidak terlalu suka dengan kenyataan seperti itu, tapi dia harus bisa lihat sih bahwa kenyataannya sepertinya sih ini orang Hikaru ini ya, yang di depan gue ini aka Sai ini tuh sedang main Go tutorial sama gue. Sepertinya cuma segitu aja, dan gue tahu bahwa sebetulnya kemampuannya si Hikaru aka Sai ini sudah dia kemampuannya jauh lebih dari yang gue bayangkan, jauh lebih dari yang ada di papan ini. Sebab di papan ini aku nggak ngerasa bahwa si Sai bener-bener nyerang Akira gitu. Aku nggak ngerasa fierce-nya. Sai main sabar, Sai main mengalir gitu aja, dan tetap bisa menang.